in downtown Orlando, and also my drag name is still. Menunjukkan apapun gagasan, apapun ide, apapun undang-undang yang dikeluarkan pemerintah non-muslim ataupun yang mayoritasnya Kristen untuk melegalkan yang namanya LGBT karena ditetapkan oleh Tuhan. Pagi Ahad, sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berjamaah muhasabah, habis itu ceramah, habis itu latihan silat. Latihan silat, kalau enggak bikin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Manuri. Kita hari ini akan bereaksi ya, di mana ada beberapa orang Kristen yang gak setuju dengan pandangan terhadap LGBT yang bahkan sekarang disahkan, bahkan ada gereja LGBT-nya. Nah, video yang mana? Video dari orang ini, dari dimana dia menunjukkan dalam channelnya ketidaksetujuan dia terhadap adanya gereja yang membolehkan LGBT. Oke. Nah, dimana yang kita tahu bahwa ya, kan artinya gini. Nggak, ini konyol ya. Konyolnya tuh gini. Cintailah sesamamu. Ya wajar lah mencintai sesama. Kenapa sih harus dikritisi? Nah, langsung jadi ingat. Tujeko bata, are tujeko bata. Nah, oke, mari kita lihat video ketidaksetujuannya berisikan apa daripada si Lois ini. I have the pastor of serving. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando. Isu teologis yang makin saya bilang ya, makin aneh nih. Isu teologisnya adalah kaum LGBT sudah bisa masuk jadi pendeta di gereja. Bayangin aja. Ini gereja udah mau jadi apa kalau kayak gini? Kita nonton videonya. Well, good morning. Kaum LGBT udah mulai masuk ke dalam gereja, mau jadi apa? Apa yang salah? Apa yang jadi salah? Ya kan? Y'all. My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him, his. I have the pastor of serving. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando. And also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But I'm still taking other suggestions. Will you pray with me? Senang bahagia orang-orang. Ya, apa pula kan kayak gitu kan? Kok apa pula? Oke. Kalau pendapat daripada ulama kita, yaitu Ustadz Abdus Somad, menanggapi di balik LGBT, mari kita saksikan. Nah, ini menurut pendapat Ustadz Abdus Somad. Bentar lagi kita akan bahas apa awal puncaknya sehingga Kristen ini kena laknat Tuhan hingga menghalalkan LGBT. Kenapa mereka menghalalkan? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu berkembang pesat LGBT itu? Ya, karena ada satu kesalahan yang dilakukan, yaitu dengan memfitnah Nabi yang mulia, padahal Nabi itu sebagai heroik ya. Heroik di balik pembebasan pemahaman homoseksual di masanya. Tapi Nabiullah tersebut difitnah di dalam kitab mereka. Itulah yang menjadi awal mereka itu menghalalkan LGBT. Karena Nabi aja yang jadi heroik aja difitnah oleh mereka. Nah, benar. Nah, itu tanggapan daripada ustadz kita. Itu logik, sangat logik. Kenapa LGBT itu bisa tumbuh di negara-negara maju ya? Misalnya kayak beberapa yang mayoritasnya non-muslim. Karena apa ya? Karena didukung. Tapi kalau muslim ini, soal LGBT itu keras. Karena apa? Nah, nabinya, yaitu Nabi Lut, sosok heroik, membasmi homoseksual. Dan dikecamkan dengan azab yang terjadi kepada kaum Sodom. Sehingga menentang keras LGBT tersebut. Hingga kalau udah nampak agak belok, maka orang tersebut akan terus dikekang untuk tetap menjadi lelaki, ya, dan tidak diizinkan bebas untuk
menjadi apa yang dia mau, menjadi perempuan misalnya. Karena apa? Apabila ada sebuah negara ataupun adanya kemasyarakatan ataupun organisasi yang mendukung kesalahan, maka suatu saat kesalahan itu akan menjadi biasa aja dan itu akan diterima. Kesalahan tersebut akan diterima. Kalau seandainya apa? Saat salah tidak ditegur dan tidak di-trigger bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Oke, kita lanjut bikin apa kalau ada pengecoran yang ngecor bareng-bareng. Itu udah keren itu. Oke, kita lihat ya, teman-teman ya. Kalau di negara-negara maju justru didukung, bahkan dibikinkan Miss Universe-nya, Miss Ladyboy-nya, ya. Dimana apa? Emang dipertontonkan, didukung, disupport, ya. Itu biasanya terjadi di tempat yang mayoritasnya non-muslim. Tapi kalau di mayoritasnya muslim itu tegas. Oke? Nah, ketika adanya dukungan di balik sebuah kesalahan, maka kesalahan itu akan menjadi biasa aja. Dan itu akan menjadi culture suatu saat. Nah, cuman kita ada satu kesalahan ya, stigma ya. Dibahaskan oleh para ulama masalah orang yang feminisme itu. Ada beberapa langkah yang diberikan. Bahwa itu orang yang derajatnya tinggi loh. Serius, itu yang kalian gak tahu kan. Feminim boy itu adalah orang yang derajatnya tinggi. Kita lelaki, nafsu kita itu hanya terbatas kepada perempuan. Tapi ini orang, nafsunya harus dia tahan dua. Kepada lelaki dan kepada wanita. Kepada wanita karena kodratnya lelaki. Kepada lelaki karena seksnya ke arah lelaki. Ataupun nafsunya ke arah lelaki. Dua-duanya akan menjadi ujian dan cobaan untuk dia. Namun bagaimana cara kita menyikapi orang yang LGBT ini? Ataupun orang yang sifat feminim boy ini? Caranya kita sering ya sekarang melihat ya, kenapa dia terus menjadi feminim? Karena tidak diterima di kalangan lelaki, serius. Itu masalah puncaknya. Ketika dia ingin berteman, nggak mau. Gue punya teman bencong, kayak lu gitu. Gue nggak mau teman melambai. Kenapa kita nggak mencoba berteman, teman-teman? Artinya temanlah dengan mereka. Karena akhirnya ketika mereka nggak mendapati temannya yang laki, mereka berteman dengan perempuan dan terus ingin menjadi feminim sama seperti mereka. Tapi andaikan kita terima, yuk kita duduk nih, nongkrong bareng, ngerokok, main catur ya kan, main game. Walaupun yang bencongnya bencong lah, setidaknya dia satu gen dengan kita sama lelaki. Dan bahkan dia justru lebih tinggi derajatnya. Karena cobaannya lebih tinggi daripada kita. Tapi kita rangkul mereka, kita berteman dengan mereka. Jangan biarkan mereka berteman dengan perempuan. Bertemanlah dengan satu kodrat laki dengan lelaki. Hingga kemudian apa? Terdidik dia untuk menjadi lelaki sekalipun dia masih melambai gitu loh. Gitu. Teman-teman, itulah yang salah sikap daripada kita. Kerasnya kita saat kita keras dengan mereka, tapi kita nggak membuka support untuk mereka, sarana untuk mereka berkembang untuk menjadi laki yang sebenarnya. Tapi kita justru, lu jangan berteman sama kami temennya maco-maco, jangan, aku nggak mau temenan sama lu. Salah. Kenapa kamu nggak rangkul dia? Dengan kamu rangkul dia berteman dengan laki, ujung-ujungnya apa? Dia akan tahu bahwa kodrat gue yang sebenarnya adalah laki. Buktinya teman gue laki. Tapi kita usir dia dari tongkrongan agar dia bergabung dengan wanita. Saat dia bergabung dengan wanita, cuma itu yang menjadi temannya. Akhirnya apa? Tidak salah saat stigma daripada akalnya dan justru emosional dan psikisnya tertrigger ke arah wanita gitu. Nah, oke, mari kita lihat bantahan daripada Lois, si Lois tadi ya. Nih, pendeta diangkat, katanya dia melayani di satu gereja di Orlando sana dan dia akan melayani sebagai seorang pastor, seorang pendeta. Ya tapi begitu, dia LGBT cuy. Dia kaum pelangi. Bagaimana ini? Apakah hal ini dikenan Tuhan dan apakah secara Kristen ini diizinkan? Nah, apa yang menjadi ulasan kita hari ini, kita akan coba memahami bahwa munculnya kaum-kaum ini di gereja itu tentunya bukan sesuai dengan standar yang ada di dalam Alkitab. Ini penyimpangan di dalam gereja karena iya, bodoh amat itu penyimpangan daripada ajaran dan semuanya itu terserah. Yang jadi masalahnya di mayoritas yang non muslim melegalkan. Itu yang jadi masalahnya, bro. Ketika dilegalkan, apakah yang melegalkan tidak meninjau keagamaan? Otomatis mereka karena mungkin meyakini mereka udah ditebus ya. Ketika mereka udah ditebus ya nggak apa-apa, ini dosa ya, orang kami udah ditebus juga kan.
Kan arti dari tebus kan nggak mungkin dosa lagi. Ya, mungkin pandangan lu aja, pandangan kalian aja, nggak enak, jijik gue lihat LGBT misalnya. Lu jijik. Tapi kan udah ditebus. Aku yakin Tuhan Yesus pasti mengampuni orang, dia berani datang ke muka bumi dengan darahnya yang kudus menebus kami semua. Ya udahlah, kami berlaku ini aja. Karena apa? Iming-iming dosa diampuni. Iming-iming dosa, itu udah tidak ada lagi karena sudah ada penebusan, udah aman, tentram dan damai. Ya, karena udah ada semua itu, ya udah bodoh amat. Sehingga pemerintah pun berani membuat hukum dan melegalkan. Misalnya di gereja Orlando tersebut. Kenapa nggak ada warga yang geruduk? Kenapa kemudian nggak ada warga yang protes? Justru tepuk tangan. Yeay, selamat ya. Terus banyak itu pemberkatan pasangan LGBT yang nikah di gereja diberkati. Dan bahkan Paus sendiri melegalkan pemberkatan kaum LGBT dalam gereja. Karena apa? Karena yang tadi. Karena terlalu gempar-gempor kasih Tuhan pasti mengasihi LGBT, mengasihi manusia termasuk ya LGBT, sekalipun yang menyimpang. Yang kedua, penebusan dosa. Dosa udah nggak ada lagi, udah ditebus. Jadi total ditebus, totality ditebus. Lu percaya Yesus, dosa lu nggak ada. Namun saat lu berbuat kesalahan, kamu yakin Yesus telah menebus. Jadi ngapain mereka takut untuk bikin hukum tersebut? Karena gini. Oke. Coba kita lihat ya di kitab mereka, di kitab Roma 13 ayat 1. Apa yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 1? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab ia tidak ada perintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Fine. Lanjutan, satu skop bang, siap. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman di atas dirinya. Itu yang menjadikan dalil. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Paham sini? Nah, jadi sesuai ayat Roma 13 ayat 1 dan 2, kita harus taat kepada pemerintah. Arti kita harus taat kepada pemerintah, bro. Jadi kita harus taat kepada pemerintah. Kalau kita meninjau daripada Roma tadi, kan semua ketetapan pemerintah adalah ketetapan Allah. Yang diputuskan oleh pemerintah adalah sesuai keputusan Allah. Berarti secara tidak langsung kamu harus meyakini bahwa pemerintah kamu didatangi Roh Kudus untuk melegalkan LGBT. Ya, sekali lagi nih kita buka. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Oke, pemerintah mengeluarkan hukum. LGBT disahkan. Oke. Buktinya mayoritas Jerman, ya kan? Apa itu mayoritas non-muslim di Jerman. Di mana lagi daerah LGBT? Jerman, Australia, Belanda. Nah, ya kan? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Berarti pemerintah melegalkan. Sebab tidak ada pemerintah ini nih, bacaan. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ingat. Berarti pemerintah dapat hukum tersebut, berani mengeluarkan fatwa tersebut, legalitas terhadap LGBT. Karena apa? Firman Tuhan. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi ketika pemerintah memikirkan, pasti Tuhanku Sang Maha Kasih. Makanya kami diajarkan ajaran kasih. Masa dia kepada hambanya yang dia takdirkan. Ya, dia sendiri yang menakdirkan hambanya menyukai sesama jenis. Otomatis dia sendiri sudah pasti setuju. Makanya pemerintah mengeluarkan fatwa halalnya LGBT. Legalitas terhadap LGBT. Karena apa? Karena dalil Tuhan. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Menunjukkan apapun gagasan, apapun ide, apapun undang-undang yang dikeluarkan pemerintah non-muslim ataupun yang mayoritasnya Kristen untuk melegalkan yang namanya LGBT karena ditetapkan oleh Tuhan. Maka secara tidak langsung pemerintah itu diilhami Roh Kudus untuk melegalkan LGBT sesuai firman Tuhan. Ya kan? Karena yang menetapkan pemerintah tersebut ditetapkan oleh Allah. Seperti itu. Gimana Bro Luis? Oke? Are you okay? Oke dong.
Bisa nggak oke? Oke, mari kita lanjutkan. Gereja sendiri seharusnya adalah jadi tempat yang benar, yang lurus, yang kudus, bukan menjadi gereja yang justru bertentangan dengan Alkitab. Kalau diangkatnya seorang pendeta, dan bahkan isu-isu sebelumnya adalah ada gereja-gereja tertentu menikahkan jemaatnya yang pasangan sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Cek. Berani bahwa pendetanya pun sekarang diangkat dari kaum pelangi ini. Ini problem karena dalam Alkitab sendiri tidak diizinkan. Berarti lo Bro Luis nggak terlalu baca Alkitab. Jadi lo punya kitab cuma lo ketekin doang, kan udah gua bilang tadi. Ya. Pemerintah ini masalahnya dilegalkan oleh pemerintah. Kalau enggak udah digusur itu, Bu. Itu gerejanya. Ini masih bangun beberapa negara yang mayoritas non muslim melegalkan. Karena apa? Firman Tuhan tadi. Lu berarti gini, lu mau bilang ini ajaran salah kalau mereka melegalkan LGBT karena Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkannya. Masalahnya Tuhan sendiri yang ngomong apa yang ditetapkan oleh pemerintah, wajib taat kepada pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah apapun yang berkesesuaian dengan ketetapan Allah. Lu baca habis nggak Alkitab lu? Jadi masalahnya tuh gini, ini negara mayoritas non-muslim, ya biasanya Kristen, setelah itu menetapkan itu boleh. Maka Tuhan juga setuju dengan itu karena itu ketetapan dia sesuai firman di dalam Roma. Lanjut. Ajaran Kristen sendiri ditentang seseorang yang memiliki kelainan semacam ini. Saya mau ajak kita untuk membahasnya berdasarkan Alkitab ya, supaya kita semuanya bisa memahami dengan baik. Jangan hanya kita memahaminya karena dari isu-isu ini, terus kemudian kita memahaminya, oh ternyata boleh dalam Kristen itu seperti itu. Tidak. Secara tegas kita harus katakan bahwa tidak diizinkan semacam itu. Mari kita akan lihat dalam Alkitab. Udah diizinkan dong. Kita melihat dan berkaca pada Sodom dan Gomora. Ini harus ini kita harus melihat ke sana. Jangan sampai kita melihatnya ke hal yang lain. Coba kita lihat dalam pembahasan ini, dalam teks ini. Dikatakan sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Perhatikan di sini ada satu kota, Sodom, dan kota yang kedua adalah Gomora, dan kota-kota sekitarnya dikatakan. Berarti ini tidak hanya 1, 2, tapi banyak banget. Dengan cara yang sama melakukan percabulannya, caranya sama, mirip semua melakukan percabulan, yaitu homoseksual ya. Homoseksual, penyuka sesama jenis dan memiliki kelainan seksual, seperti itu. Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Apa itu? Tak wajar ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu. Sehingga menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi sebenarnya dalam Alkitab pun tidak dibenarkan tindakan semacam ini. Seperti tadi, pendeta memperkenalkan diri, dia diangkat sebagai pastor tapi make up-nya kayak perempuan, gayanya kayak perempuan, dan kemudian mungkin saja dia juga penyuka sesama jenis. Iya, yang jadi masalahnya Bro Luis, ya, yang jadi masalahnya kan kalian ajaran Kasia. Terus kalian menjunjung tinggi kesepakatan ataupun keputusan daripada pemerintah. Kalau pemerintahnya udah ngomong lakuin boleh, ya maka itu di atas ketetapan Allah. Masalahnya terjadi LGBT itu di mayoritas agama lu, ya di mayoritas agama lu, dan itu membolehkan. Mungkin bisa jadi pemerintah melegalkan karena tahu dosa udah ditebus. Walaupun lu bilang itu tidak boleh dalam kekristenan, arti tidak boleh berarti mengakibatkan dosa. Bagaimana kalian akan berdosa sedangkan dosa kalian udah ditebus sehingga mereka berani? Ya. Jadi penebusan dosa karena percaya Yesus akan diselamatkan dan kemudian menjadi aman karena udah ditebus dosanya. Itulah yang membuat stigma-stigma aneh, hukum-hukum aneh, kelakuan-kelakuan aneh mereka berani buat dan berani lakuin. Karena apa?
Tinggal datang, pengakuan, dan tahu aku berdosa, dan dosa aku udah ditebus. Jadi karena udah ada jaminan keselamatan itu bagi kalian ya, yang belum tentu selamat itu, tapi terstigma ataupun ke-trigger diri kalian untuk mengimani hal itu, itulah yang membuat kalian itu berani memfatwakan suka-sukanya, dan pemerintah berani memfatwakan suka-sukanya gitu, sehingga melegalkan homoseksual. Apa yang lu mau protes? Lu protes penebusan, Deng. Kalau lu mau protes, nggak ada. Yesus cuma nebus orang saat itu. Setelah ini yang berdosa wajib tobat. Udah, kelar. Tapi karena adanya penebusan dosa, sehingga kita semua udah selamat. Mulu LGBT, mulu LGBT lu, mulu suka-suka lu, mulu sodomi kadal, mulu sodomi komodo, kuda lumping, suka lu. Nggak apa-apa, udah ditebus, kita aman. Karena itulah makanya manusia berani. Itu bro, Lois. Ini kan sama dengan Sodom dan Gomora yang dihukum Tuhan. Bahkan pada waktu itu orang-orang menjadi tiang garam, termasuk istri dari Lot, karena dia melihat ke belakang menjadi tiang garam. Ya ini bisa kejadian ini kenapa? Karena mereka memiliki dosa yang sama. Dosanya yaitu LGBT. Dosanya adalah Iya bro, iya. Masalahnya di masa Lot itu kan Yesus belum turun dan nebus dosa ya. Nah ini kalian nih masa sekarang, temporer sekarang ya. Dimana di masa sekarang dosa udah ditebus, jadi aman. Di sana diazab karena belum ditebus. Ini udah ditebus, ngapain diazab lagi? Kan udah ditebus, tebus kan? Ya kan? Jadi lu ngapain nge-komen? Udah ditebus coy. penyuka sesama jenis, dia tidak melakukan seperti sewajarnya seseorang, yaitu laki-laki dan perempuan, tapi penyimpangan. Dan Sodom dan Gomora ini menjadi semacam satu pengingat dari Tuhan untuk semua manusia supaya tidak melakukan hal yang sama, supaya tidak melakukan sesuatu yang sama, yaitu kaum pelangi ini gitu. Iya, dulu nggak ditebus. Dan di ayat ini cukup. tidak hanya didukung dalam ayat. Diam. Oke, ini ya kita bongkar-bongkaran. Tahu nggak kenapa agama kalian? Tahu nggak sebenarnya kenapa agama ente itu membolehkan hal itu? Tahu nggak kenapa agama ente yang mayoritas agama ente itu Kristen, ya, yang negaranya mayoritas agama ente itu melegalkan homoseksual? Karena itulah apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Tahu nggak? Apa kata Allah? Sifat Yahudi dan Nasrani, ya, itu 3. Kalau mereka tidak bisa dustakan, yang kedua mereka akan fitnah, yang ketiga mereka akan bunuh. Makanya tak jarang Nabi Isa ingin dibunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Nasrani meyakini penyaliban, Yahudi meyakini dirajam. Kata Allah, wa ma qatalu wa ma salabu. Tidak mereka lakukan keduanya. Sama juga seperti Lut. Ini kita bandingin ya, 2 kitab, yaitu kitab gua dan kitab lo. Apa yang terjadi di kitab gua dan apa yang terjadi di kitab lo. Kitab Kejadian 19:33 ini fitnahan terhadap sang heroik pembebasan pemahaman homoseksual. Ini yang kalian terjadi. Oke, apa yang terjadi? Ini yang kalian fitnah. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anak itu tidur, dan ketika ia bangun berarti ayahnya nggak tahu, tiba-tiba udah disetubuhi sama anaknya. Bayangin. Nabi Lut yang menjadi sosok heroik ya untuk memberantas pemahaman homoseksual, mereka fitnah berzina dengan kedua anaknya di atas ide anaknya. Ya. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan supaya kita menyambung keturunan daripada ayah kita. Artinya apa? Mau digilir anaknya itu, bukan dia gilir, tapi anaknya mau ngegilir bapaknya gitu. Itu yang difitnah kepada Nabi Lut. Lot kalian bilang, dan kalian nggak mengakui dia nabi kan? Itulah. Jadi lucunya kalian menyemat kisah-kisah kriminal seperti ini. Hingga Allah mengatakan, ya udah,
Karena orang yang heroik yang kuturunkan sebagai nabi, kalian fitnah seperti ini, rasakan akibatnya. Sengaja aku menurunkan dia untuk memberantas bahwa homoseksual itu adalah sesuatu yang salah. LGBT itu adalah sesuatu yang salah. Dia sang heroik pemberantas LGBT, tapi kalian fitnah di dalam kitab kalian sebagai penzina daripada kedua anak perempuannya. Rasakanlah akibatnya. Apa yang terjadi? Dilegalkan LGBT. Sedangkan dalam kisah Islam, siapa Nabi Lut? Ini ya, lu perbandingin sendiri. Nabi Lut. Ingat, kalian di kitab kalian Lut itu bukan nabi. Tapi inilah di Islam tentang siapa Lut. Nabi Lut adalah seorang utusan Allah yang mulia. Beliau mendapatkan tugas darinya untuk menyerukan kebenaran pada kaumnya yang tersesat di bumi lantaran mereka harus melakukan hal yang tidak Allah sukai. Jadi diutusnya Nabi Lut karena adanya penyimpangan seksualitas. Maka karena itu Allah tidak suka, Allah utuslah Nabi Lut kepada kaum Sodom untuk memberantas pemahaman homoseksual. Nabi Lut sendiri masih satu garis keturunan dengan Nabi Ibrahim, yang mana jika runtutkan ayah daripada Nabi Lut alaihissalam masih bersaudara dengan beliau di dalam Islam. Ya. Oleh karena itu mempunyai dongeng Islam dongeng. Karena apa? Tidak tercatat di sejarah. Sedangkan sejarah mencatat Lot berzina dengan kedua anaknya. Al-Quran menceritakan sebalik apa yang dicatat di sejarah untuk mengangkat kembali orang-orang yang telah difitnah. Inilah logiknya. Allah ingin memberitahukan, wahai manusia, apapun yang tertulis itu bukan kebenaran. Aku yang paling tahu tentang dunia ini. Itu yang Allah katakan dalam Al-Furqan. Aku yang paling tahu tentang dunia dan isinya dan apa yang terjadi dalam dunia. Maka kutuskan Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya menceritakan kembali sosok-sosok yang telah difitnah. Sekalipun tidak ada catat sejarah. Inilah kisah yang sebenarnya. Sekarang lu bandingin. Al-Qur'an menceritakan yang mulia agar bisa ditiru. Ini sosok Nabi Lut dengan kesabarannya agar kami bisa meniru kesabaran daripada Nabi Lut. Bahkan sampai istrinya berkhianat pun dia tetap kembali kepada Allah. Tidak lebih mementingkan istrinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berpegang teguh kepada agamanya. Itu yang harus kami contoh. Sekarang kalian, Lot berzina dengan kedua anaknya. Apa yang kalian harus contoh? Berzina dengan anak kalian suatu saat. Gitu. Untuk menunjukkan apa? Ada sesuatu yang aneh daripada kitab kalian. Kitab suci menceritakan sosok kriminal. Namun, dalam Quran, kitab suci menceritakan sosok-sosok yang mulia. Berbiasa. Mengangkat kembali derajat-derajat Nabi yang telah difitnah. Inilah kitab suci. Gitu. Oleh karena itu, mengapa Nabi Lut alaihissalam ada garis daripada keturunan Nabi Ibrahim seperti yang sudah kita singgung sebelumnya dalam sejarah. Secara singkat, Nabi Lut mendapat mandat dari Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang merupakan kaum dengan sifat menyukai sesama jenis. Mereka atau nama lainnya sekarang adalah homoseksual. Beliau terus berdakwah namun rasanya sia-sia. Hingga melihat hal tersebut dilihat Allah. Allah pun melaknat kaum tersebut, membuat mereka mati tanpa sisa, bahkan jejak daripada mereka pun tidak ada. Sungguh, ya jejak jasad udah kelar, tapi pemahaman masih jalan. Karena apa? Adanya Kristen yang menceritakan Lot tersebut. Dan ibaratnya gini, menjadi perbandingan. Nih, Lot aja berzina dengan kedua anaknya. Allah aja Tuhan aja masih memaafkan kedua anaknya berzina dengan bapaknya. Masa kita yang berzina, yang berhubungan sama jenis nggak bisa diterima? Lot aja diterima, ya kan? Berzina dengan kedua anak perempuannya diterima sama Tuhan. Masa kita yang homoseksual ini nggak bisa diterima? Wah, nggak adil dong Tuhan. Sama-sama dosa besar loh. Oke. Ya udahlah, kita legalkan aja homoseksual. Kita legalkan aja LGBT. Ini. Ya. Sungguh benar pedih azab Allah timpakan kepada mereka, bahkan melebihi daripada hal tersebut. Nih, dalam Al-Quran sendiri Allah menyebut Nabi Lut alaihissalam cukup banyak. Kenapa disebutkan cukup banyak? Karena kalian fitnah. Makanya Al-Quran itu menceritakan kembali sosok-sosok yang terpilih di dalam Al-Quran yang udah pernah difitnah, yang kitab-kitab yang disuratkan, di mana dalam suratan kitab tersebut menfitnah mereka. Maka Allah sematkan kembali nama mereka dalam Al-Quran dan mengangkat derajatnya kembali. Di balik manusia yang telah memfitnah mereka dengan tulisannya. Yang mana tersebut berkaitan dengan perlakuan daripada kaum Sodom kepada beliau. Nah, bahkan dalam sejarah singkatnya, kaum Sodom menentang beliau untuk membuktikan azab Allah kepada mereka. Apakah memang benar ada atau hanya omongan semata? Mereka menantang, woi Lut, kalau mau diazab, woi azablah kalau berani, azab gitu. Bohong Tuhan lu bohong gitu. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, datanglah kepada kami azab Allah. Datangkanlah kepada kami azab Allah. Woi, buktiin, jangan bacot doang lu Lot. Woi Lot, datangin ya. Jika kamu termasuk orang yang benar, demikianlah jawaban
dilontarkan kaum tersebut terhadap ajakan Nabi dari Al-Ankabut 29. Adapun penyebutan lainnya ketika Nabi Lut mendapat mandat dari Allah untuk melaksanakan dakwah kepada kaum Sodom agar mereka dekat dengannya. Nah, dalam Al-A'raf ayat 80, dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala ia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengajarkan hal keji seperti itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu? Adanya pertanyaan daripada Nabi Lut kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Kenapa lakukan hal yang tidak wajar ini dengan berperilaku homoseksual? Bahkan belum pernah dilakukan oleh kaum sebelum kalian. Hingga pada jawaban Allah tentang azab mereka dapatkan darinya pada menyebut pun apa ini? Hingga pada jawaban Allah tentang azab yang akan mereka dapatkan darinya pun menyebut nama Nabi Lut sebagai pembuka daripada firman. Nah, saat diberikan azab pun Nabi Lut juga disebut oleh Allah apa? Dengan nida, dipanggilnya Nabi Lut. Hai Lut, ya ayuh Lut. Nah, dipanggil Lut. Sesungguhnya kamu adalah utusan dari Tuhanmu. Dan kami itu salah ketik dia. Sesekali mereka tidak akan mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluargamu dan juga pengikut-pengikut kamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang di antara kamu yang tertinggal kecuali di istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat azab jatuh kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh sudah dekat? Nah, itu dalam Quran surat Al-Hud. Karena apa? Karena istrinya itu berkhianat dengan membocorkan rahasia ada dua orang laki, dan itu malaikat sangat ganteng yang membuat mereka kehausan seksual di balik homonya di dalam rumah Nabi Lut, hingga ketahuan dua malaikat tersebut, didatangilah oleh kaum Sodom karena yang haus seks tersebut. Nah, jadi Allah memperingatkan, istrimu telah berkhianat Lut, tinggalkan dia, gitu. Nah, seperti itu sejarah singkatnya. Artinya apa? Kalau di dalam Islam mengangkat derajat Nabi Lut sebagai nabi utusan Allah memerangi homoseksual, hingga umat muslim stigma gimana? Jangan LGBT, jangan homoseksual. Lu nggak ingat umat Nabi Lut? Ya kalau kita yang muslim ya teman-teman ya, sering anjir homo umat Nabi Lut kena azab lah. Itu kalau kita muslim. Adanya trigger ataupun adanya ancaman, kecaman di balik perlakuan homoseksual, bahwa ingatlah Nabi kita Nabi Lut memerangi homoseksual, di mana kaumnya dilaknat dengan sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala karena pemahaman homoseksual itu. Tapi kalau Kristen, iya kan, dulu Sodom dan Gomora diperangi oleh Lot, ya, sosok heroik untuk memerangi homoseksual. Tapi dia berzina dengan kedua anaknya di dalam kitab Kejadian. Itu aja bisa ditolerir. Kita yang homoseksual ditolerir juga dong, ya kan? Nah, kaum Sodom ya sebenarnya nggak salah gitu. Nah, karena ditolerir oleh Tuhan. Lut buktinya berzina dengan kedua anaknya, ditolerir sama Tuhan, ya kan? Nah, kita lihat istrinya. Nih. Ketika itu, ini istrinya nih yang munafik. Ya, kenapa istrinya ditinggal? Ketika itu kedua lelaki tersebut merupakan malaikat Allah, menanyakan kepada seorang gadis cantik yang ternyata merupakan salah satu putri daripada Nabi Lut. Nah, ada putri Nabi Lut. Nabi, ingat Nabi ya, cuma di kitab kalian tuh jadi kriminal gitu ya. Nah, mendengarkan kabar tersebut Nabi Lut merasa bimbang. Satu sisi ia sangat tidak sopan jika tidak menerima tamu kedua lelaki tampan tersebut. Oke, diajaknya masuk. Nah, tapi pada sisi lainnya ia juga sangat khawatir dengan keselamatan dari kedua tamu tersebut nantinya ketika orang-orang Sodom tersebut mengetahui bahwa di dalam rumahnya terdapat dua tamu yang sangat tampan dan muda. Malaikat menjelma menjadi lelaki tampan, bukan Tuhan nih, malaikat menjelma menjadi lelaki tampan, masuk ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut sangat khawatir nih, kalau tahu Sodom gerah nih, ya pada ngaceng semua nih, pasti gitu, ya. Dengan terpaksa dan penuh kekhawatiran, Nabi Lut akhirnya menerima dua tamu tersebut, dan sebelum itu beliau memberitahukan kepada anak-anak dan istrinya agar tidak membocorkan hal ini ke telinga kaum Sodom. Nah, ini rahasia ini ya. Alih-alih mendapat informasi tersebut, istri Nabi Lut malah membeberkan informasi ke kaum Sodom. Maka terjadilah apa yang menjadi prediksi daripada Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya
Kaum Sodom dengan gerahnya datang ke rumah Nabi Lut dengan tujuan ingin memperkaos dua lelaki tersebut. Wow, gerah sekali mereka ya. Nah, oke. Wafatnya Nabi Lut. Kan gini, stigmanya gini. Coba kita buka lagi di kitab Kejadian. Nih. Nih ya. Ini sebenarnya, nih coba di blok supaya kita menyambung keturunan daripada ayah kita. Inilah misi daripada kedua anak Nabi Lut dalam versi kitabnya Kristen. Misinya, ini keturunan kita bakal putus kalau seandainya ayah kita mati. Lebih baik kita berzina dengan kedua ayah kita biar kita bisa menyambung keturunan. Wow. Ini landasan dalilnya yang mereka ambil. Sehingga mereka klaim ini adalah sebagai penyambung keturunan, sama seperti masa Adam dihalalkannya incest, ya. Padahal itu fitnah terbesar. Karena Al-Qur'an justru tidak menyemat hal itu. Bahkan Al-Qur'an menceritakan sebaliknya, di mana Lut tidak pernah berzina dengan kedua anaknya. Sekarang kita meninjau ya. Ini singkat aja, nggak mungkin saya bahas secara detail. Nih, silsilah. Memang benar di era Nabi Lut semua garis keturunan kelar. Tapi ingat, daripada kan dibilang tadi Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu merupakan satu garis silsilah ya, daripada kakeknya. Nah, jadi daripada Nabi Ibrahim itu lahir dua nanti. Di sebelah kiri ada Nabi Syuaib, di sebelah kanan ada Lut. Lut emang benar gennya putus dan kelar daripada Nabi Lut. Kenabian itu putus daripada Nabi Lut. Nah, saat Nabi Lut wafat itu tidak ada lagi gen pewarisan daripada Nabi Lut sebagai kenabian. Tapi kenabian masih dilanjutkan oleh Nabi Syuaib daripada garis keturunan yang berbeda dan sambung kepada Nabi Ibrahim juga. Paham maksudnya? Nah, ini singkat aja sebelum kalau saya mau bahas masalah itu terlalu detail nanti panjang. Tapi yang harus kemudian kamu ingat bahwa pemahaman mereka Lut bakal hilang gennya. Tidak akan ada pewarisan gen. Maka difitnahlah dengan Lut berzina dengan kedua anaknya agar ada gen selanjutnya. Tapi kalau di dalam Islam dijawabkan gennya putus daripada masa Nabi Lut disambungkan kenabian oleh Nabi Syuaib yang satu garis keturunan juga dengan Lut tapi berbeda silsilah. Misalnya gini, Nabi Ibrahim, nah misalnya ada kedua anak, nah, daripada satu melahirkan Lut, satu melahirkan Syuaib. Lut kelar dengan gennya. Akhirnya Nabi Syuaib melanjutkan dengan gen yang baru. Melanjutkan kenabian dengan gen yang lain. Gitu. Nah, wafatnya Nabi Lut kita baca. Para kaum Sodom datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut dan meminta beliau untuk membukakan pintu dengan tujuan agar nafsu mereka dapat terlampiaskan. Mengingat mereka sudah lama tidak melihat lelaki tampan dan muda. Oh, berarti jelek-jelek masa saat itu. Mereka doa, pengen banget mereka. Apa? Kabel apa? Kabel data. Ya. Mengingat mereka sudah lama tidak melihat lelaki tampan dan muda. Dalam cerita sejarah singkat beliau, Nabi Lut akhirnya mengatakan kepada kedua orang tamunya bahwa ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Bahkan kerabat, saudara, serta keluarga seperti tidak ada harga diri di depan mereka. Jadi emang benar, mereka itu kehausan kepada lelaki tersebut. Tidak satupun senjata yang Nabi Lut alaihissalam miliki sebagai alat untuk melawan mereka. Nabi Lut udah pasrah, nggak sanggup mereka terlalu rame. Mereka emang ingin memperkosa lelaki tampan tersebut, kemengisan mereka dan raut wajah mereka yang penuh nafsu tersebut udah nafsu banget mereka kepada lelaki tersebut. Tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Terlepas dari hal itu, dalam sejarah mencatat dengan singkat bahwa Nabi Lut wafat menginjak usia 80 tahun dan jika dihitung pada waktu masa tersebut Nabi Lut hidup 1950 sampai dengan 1870 sebelum Masehi, cukup lama. Terlebih dengan perjuangan beliau sangat gigih dan sabar dalam menyadarkan kaum Sodom. Nah, kalau dalam beberapa hadis dan literasi para ulama, Nabi Lut meninggal yang setelah membawa dirinya bersama dua anak perempuannya. Yang meninggal adalah anak perempuannya karena jatuh sakit. Anak perempuannya yang dewasa dulu meninggal. Kemudian anaknya yang masih muda juga meninggal. Selanjutnya baru meninggalnya Nabi Lut. Seperti itu. Dan kenabian dan utusan Tuhan dimandatkan kepada Nabi Syuaib untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Kalau dalam kitab mereka, karena khawatir tidak ada genetik kenabian lagi, maka setelah itu Nabi Lut, apa nama itu?
berzina dengan kedua anaknya agar adanya keturunan selanjutnya. Itu yang mereka yakini gitu. Itulah perbedaan agama kita ya. Kalau lu mau cross check bahwa sebenarnya ajaran yang benar itu datang daripada Allah. Di mana Allah yang paling tahu tentang semua kejadian. Allah yang paling tahu tentang apa yang terjadi di muka bumi ini. Makanya Allah turunkan Al-Quran dan menjabarkan kembali sosok-sosok yang mulia seperti Nabi Lut. Bukan seperti kalian justru memfitnah Nabi Lut berzina dengan kedua anaknya hingga inilah yang terjadi. Morning, y'all. Morning. My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him, his. I have the pastor of serving. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando, and also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, just please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But I'm still taking other suggestions. Will you pray with me? Nah, mari kita berdoa. Iya. Kata Tuhan, cintailah sesamamu. Jadi sesama jenis pun kasihkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.